minggu yang kedua, dan tema firman Tuhan kita di sepanjang bulan Januari adalah tentang pembaharuan hidup. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama melihat dari Yosua pasal yang ke-24. Kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Tetapi nanti di rumah Bapak Ibu boleh membacanya. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu dari ayat ke-14 sampai dengan ayat yang ke-28. Jadi kita akan sama-sama menguraikan dan mendengarkan belajar dari bagian 8. Namun ayat yang saya akan bacakan adalah ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Pembaruan perjanjian di Sikem. Ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus. Moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Dengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua, demikian yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah pembaharuan komitmen. Jadi tema kita adalah pembaharuan komitmen. Kata komitmen Bapak Ibu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di sana memiliki arti perjanjian atau terikat. Juga memiliki arti kontrak. Jadi dari definisi Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia, kita melihat di sini Bapak Ibu bahwa dalam bangsa dan negara kita di Indonesia secara khusus, karyawan-karyawan Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan yang hari ini menerima bahkan coba untuk menerima buruh ataupun karyawan yang harus bekerja di perusahaan hari ini, kita tahu dan kita ketahui bahwa sekarang diterapkan adalah sistem kontrak. Jadi buruh ataupun karyawan yang ingin bekerja di sebuah perusahaan, tentunya ada kesepakatan-kesepakatan, ada deal-deal yang dilakukan yang dibuat bersama baik itu perusahaan maupun antara buruh maupun karyawan kerja di perusahaan tersebut. Nah, saya pun mengalami Bapak Ibu ketika dulu saya masih bekerja Bapak itu melakukan yang namanya kontrak kerja.
Nah, kontrak kerja ini dilakukan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus dengan tujuan adalah supaya antara karyawan, antara buruh dan perusahaan itu meningkatkan efisiensi kerja di dalam perusahaan. Nah, tanpa mengabaikan segala yang harus dilakukan, tidak mengurangi hak-hak yang harus didapatkan oleh karyawan atau buruh tersebut. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita tidak sedang berbicara tentang kontrak kerja buruh atau karyawan, tetapi kita mau sama-sama mau belajar Bapak Ibu dari bagian kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu memperbaharui komitmen. Mengapa pentingnya kita memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan? Ada beberapa hal yang kita akan lihat dalam bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu. Di dalam ayat yang pertama, di rumah silakan baca. Di dalam Yosua pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-13. Di sini mengapa pentingnya kita memperbaharui komitmen. Bangsa Israel kita tahu adalah salah satu bangsa yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi permasalahan Bapak Ibu, mengapa pentingnya memperbaharui komitmen? Karena poin yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus adalah manusia. Manusia pada umumnya itu lupa. Itu sebabnya Yosua ketika akhir ajal hidupnya, dia coba untuk kembali mengingatkan bangsa Israel. Bangsa Israel ini adalah generasi yang sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Generasi pertama itu dipilih oleh Tuhan. Generasi pertama ketika mereka dipanggil keluar dari tanah Mesir. Dari perbudakan di tanah Mesir, mereka mengalami bagaimana pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan buat, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Itu di dalam generasi pertama. Tetapi generasi selanjutnya Bapak Ibu, kita tahu bahwa generasi yang dipimpin oleh Kaleb dan Yosua, mereka tidak pernah mengalami, mereka juga tidak pernah melihat secara langsung keajaiban-keajaiban, tanda heran bangsa Israel ketika mereka dituntun keluar dari tanah Mesir. Nah, di sini Yosua mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan generasi ada, bahkan generasi selanjutnya. Karena generasi yang sudah mulai lupa dengan sejarah. Generasi yang sudah mulai lupa dengan perbuatan-perbuatan dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan. Itu sebabnya di ayat yang pertama sampai dengan ayat 13, di sini adalah poin yang sangat penting. Bagaimana Yosua mengingatkan bangsa ini betapa luar biasa. Nenek moyang mereka dia dipanggil. Bahkan bukan hanya Abraham saja, tetapi dia menceritakan bagaimana nenek moyang Abraham, Terah, yang merupakan ayah dari Abraham dan Nahor. Mereka adalah orang-orang, Terah adalah orang-orang yang belum mengenal Allah yang benar. Mereka menyembah yang namanya dewa-dewa, ilah-ilah asing di seberang sungai Efrat. Tetapi Allah atas ini memanggil seorang yang bernama Abraham. Satunya orang yang dapat dipercaya, satu-satunya orang yang dapat diandalkan untuk memperbaharui perjanjiannya. Nah, kita lihat di sini dalam ayat ini dijelaskan secara panjang lebar bagaimana pertolongan Tuhan dari Abraham. Abraham dijanjikan seorang anak yang bernama Ishak. Dari Ishak lahirlah dua orang anak yang bernama Esau dan Yakub. Esau yang pada akhirnya menempati daerahnya hijrah ke Mesir karena tantangan, karena pergumulan, karena persoalan. Tetapi dalam masa yang luar biasa 430 tahun mereka menjadi budak di tanah Mesir. Allah sendiri mengutus Musa, Nabi Musa, untuk pergi membebaskan mereka, melepaskan mereka dari tangan Firaun. Ini Bapak Ibu diingatkan kembali. Cenderungan manusia adalah lupa. Ketika mereka dikejar dan laut berau. Tetapi umat Israel, bangsa Israel berseru dan Tuhan mulai membuka jalan. Membuka jalan sehingga mereka bisa melewati laut yang sebenarnya tidak dilewati. Dan Tuhan juga di sana memusnahkan semua orang-orang Mesir. Inilah penyertaan Tuhan. Tujuan daripada Yosua mengingatkan Israel hanya berfokus kepada Tuhan. Umat Israel yang saat ini sudah diberkati, umat Israel yang sudah menikmati begitu banyak karya kasih Tuhan, itu tidak berpaling dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga dulu adalah orang-orang yang hidup diperbudak oleh dosa ketian kita. Ada begitu banyak krisis yang sudah membentuk hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi di balik krisis yang kita alami ada tangan Tuhan, kasih Tuhan yang sudah menarik keluar saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dari dalam kegelapan. Kita seharusnya adalah orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan.
Tetapi karena pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, Dia memanggil saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikutinya, untuk terus. Ibu, seringkali kita sebagai manusia, sebagai insan yang terbatas, kita seringkali Bapak Ibu melupakan semua hal yang sudah Tuhan buat di dalam hidup kita. Tantangan, pergumulan, persoalan yang hari ini kita alami, yang hari ini kita hadapi, ada membuat begitu banyak orang akhirnya melupakan tanda-tanda mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib. Sore hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengalami hal yang sama, sore hari ini Tuhan mau Bapak Ibu kita kembali memperbaharui komitmen kita, ikrar kita ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengambil keputusan untuk mengiring Yesus, mengikuti Yesus, menyerahkan diri kepada Yesus. Ada ikatan, ada ikrar yang kita buat di sana untuk tetap mengiring Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima untuk bersama-sama menyanyi, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ketika kita mengungkapkan, menaikkan pujian ini Bapak Ibu, ada tantangan, ada ujian. Komitmen sama seperti pujian tadi kita bersama-sama naikkan, ku mau cinta Yesus. Situasi pandemi COVID Bapak Ibu yang hari ini belum berakhir, membuat banyak orang bertanya-tanya, membuat banyak orang melupakan semua kebaikan Tuhan yang dia alami sebelum masa pandemi COVID. Ada begitu banyak tangan Tuhan terulur ketika dia diperhadapkan dengan masalah, ketika dia punya sakit penyakit, ketika dia mengalami yang namanya sakit penyakit, dia ditolong Tuhan. Ketika dia berkekurangan dalam hal keuangan, dia ditolong Tuhan. Ketika dia mengalami masa yang krisis, dia ditolong Tuhan. Tetapi di situasi-situasi pandemi COVID hari ini mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali diingatkan oleh Tuhan supaya kembali mengingat bagaimana pertolongan Tuhan. Dia Allah yang sudah menolong bangsa Israel, Allah yang sama juga yang sudah menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian di masa-masa sebelumnya. Allah yang sama juga sama Ibu Saudara sekalian. Amin. Tuhan jelas kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pertolongannya tidak akan pernah berubah. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Tapi seringkali Bapak Ibu, bukan hanya juga di dalam masa-masa sukar kita lupa akan Tuhan, tetapi seringkali yang terjadi juga di dalam masa-masa di mana kita diberkati, itu pun seringkali kita bisa melupakan Tuhan. Kejadian ini terjadi juga dengan bangsa Israel. Mereka diberkati, mereka dilepaskan dari berbagai macam musuh. Musuh mereka bukan dengan kekuatan mereka, bukan dengan kehebatan mereka, bukan dengan panah yang mereka lesatkan, bukan dengan senjata yang mereka miliki, tetapi dengan tangan Tuhan sendiri, bangsa Israel dilepaskan. Sehingga mereka bisa menduduki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Firman Tuhan di Ulangan 8 ayat 11 sampai 14, demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang kepada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, bila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita jangan melupakan Tuhan. Banyak orang Bapak Ibu melupakan Tuhan. Bukan hanya di saat krisis, tetapi di saat sudah diberkati. Di saat belum diberkati, bersolusi, memberikan jawaban, memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan. Tetapi kecenderungan yang terjadi ketika sudah diberkati oleh Tuhan, manusia lupa akan kasih kebaikan Tuhan. Ibarat pepatah mengatakan kacang lupa kulit. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita yang hadir pada sore hari ini, kita bukan kacang yang lupa kulit. Kita tidak pernah bagaimana kehidupan kita sebelumnya dan sesudah pengenalan akan Tuhan.
Inilah yang akan membuat kita tetap survive. Inilah yang akan membuat kita tetap bergairah. Inilah yang akan membuat kita tetap ada sukacita, ada damai, ada kebahagiaan. Sekalipun tantangan, pergumulan, persoalan silih berganti menerpa bahtera rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, dan lain sebagainya. Kita tidak akan pernah mundur. Karena kita tidak pernah lupa akan sukses adalah orang yang tidak pernah melupakan kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memperbaharui komitmen kita. Kalau kemarin-kemarin kita lupa akan Tuhan, dalam langkah kehidupan kita, kita lupa akan Tuhan. Dalam kesuksesan kita, dalam kekurangan kita, dalam keterbatasan kita, dalam keberkatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita lupa Tuhan. Sore hari ini, firman Tuhan akan Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Firman Tuhan dengan jelas, ketika kita melupakan Tuhan Bapak Ibu, maka bukan hal yang baik yang kita terima, tetapi hal yang tidak baik yang akan kita terima. Jadi mari Bapak Ibu, ya bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah mengecap kasih dan kebaikan Tuhan sama seperti yang kita nyanyikan tadi. Ku mau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita tetap cinta Yesus. Apapun yang terjadi, konsekuensi apapun yang terjadi, kita mau tetap pegang erat janji Tuhan. Mungkin hari ini paceklik karena situasi pandemi COVID, kita kekurangan keuangan, makanan, segala sesuatu dibatasi. Bapak Ibu, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, pertolongan yang sama, itu masih tetap berlaku bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang pertama, mengapa Bapak Ibu, saya dan saudara sekalian kita harus umumnya suka lupa. Tetapi poin yang kedua Bapak Ibu, mengapa saya dan Bapak Ibu saudara sekalian perlu kita selalu senantiasa, setiap saat, setiap menit, setiap detik, setiap waktu kita perlu memperbaharui. Manusia pada umumnya suka berubah-ubah. Yang pertama Bapak Ibu, kita suka lupa. Yang kedua Bapak Ibu, manusia suka berubah. Saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita selalu senantiasa memperbaharui komitmen kita dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Karena pada dasarnya manusia suka berubah-ubah. Bangsa Israel dipanggil oleh Tuhan. Mereka menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Bahkan campur tangan Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Kemenangan demi kemenangan yang kita lihat Tuhan berikan begitu luar biasa. Ada orang-orang Amori yang coba untuk menyerang bangsa ini, tetapi bagaimana perlindungan Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Di sana kita lihat bagaimana ada orang Moab di bawah pimpinan Raja Moab. Kita melihat bagaimana Raja Moab coba untuk membayar Bileam untuk mengutuk bangsa Israel, tetapi Tuhan mengubah segala sesuatu yang direncanakan oleh Bileam dan mengubah itu menjadi berkat. Karena apa Bapak Ibu? Tetapi kita lihat sesuatu yang luar biasa. Bangsa ini dengan begitu cepat berubah. Mereka begitu ada di sekeliling mereka. Tuhan sudah berfirman, jangan kamu menduakan aku. Jangan kamu menjauhkan aku. Jangan kamu meninggalkan aku. Jangan kamu menduakan aku di dalam segala hal. Tetapi bangsa ini menduakan Tuhan. Mereka justru melakukan hal-hal yang menyimpang dari Tuhan. Dengan menyembah ilah-ilah asing yang ada di sekeliling mereka. Mereka berpaling dari Tuhan. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkan gambaran bagaimana keberadaan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita juga sering kali Bapak Ibu berubah-ubah. Ketika kita diberkati Bapak Ibu, kita berkata haleluya. Tetapi ketika kita tidak berkati, banyak orang hari ini Bapak Ibu, ketika diberkati haleluya. Tetapi ketika sudah tidak diberkati, keadaan tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak sesuai dengan yang diinginkan, akhirnya mulai berpaling dari Tuhan. Ini menjadi dilema Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini juga yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka mudah berubah-ubah. Mereka seringkali terkontaminasi dengan situasi keadaan. Mereka lebih memilih mata mereka. Mereka tidak melihat bagaimana pertolongan Tuhan, karya Tuhan yang telah Tuhan buat di dalam hidup mereka. Itu sebabnya dalam bagian firman Tuhan sore hari ini, Tuhan mau Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-24, Tuhan mau. Karena mereka selalu senantiasa berubah-ubah, Tuhan mau. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Wujud adalah beribadah kepada Tuhan. Beribadah dengan apa? Tulus ikhlas Bapak Ibu. Ibadah dengan tulus ikhlas. Jadi Tuhan meminta kepada saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Banyak orang hari ini di luar sana Bapak Ibu datang ke gereja, nggak mood ya sudah tinggalkan gereja.
tidak mau beribadah lagi. Kalau keadaannya khotbah pendeta bagus, jadi ini ada teman saya yang sharing begini. Kalau pendeta, jadi hari ini orang berlomba-lomba datang ke gereja A, berlomba-lomba datang ke gereja B, berlomba-lomba datang ke gereja C. Karena dia ikutin pendeta itu, jadi menjadikan pendeta itu sebagai figur. Sehingga akhirnya kemana-mana pendeta itu, di mana pendeta itu ada di situ, dia mudah berubah. Dia berubah-ubah. Jadi ketika tantangan datang, Bapak Ibu, pergumulan datang, persoalan datang, Bapak Ibu, tidak sesuai yang diharapkan, dia menjadi kecewa, dia menjadi frustrasi, dia menjadi stres. Dan akhirnya apa, Bapak Ibu? Dia meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Hari ini ada begitu banyak pergumulan yang mungkin kita alami, kita hadapi di dalam bahtera rumah tangga kita. Umul awal pertama, masa-masa hubungan suami istri begitu harmonis, begitu indah. Tetapi mulai ke depan, Bapak Ibu, mulai suami istri mulai mengeluh. Istri mulai mengeluh kepada suami, waduh, suami saya dulu adalah seorang yang penyayang, dulu adalah seorang yang peramah. Tetapi hari ini suami saya adalah seorang yang pemarah. Suami saya adalah seorang yang, waduh, main tangan, suka mukul. Suami saya dulu kata-kata yang keluar adalah kata-kata berkat. Tetapi hari ini kata-kata istri pun, suami pun mengeluh kepada istri. Kalau kemarin-kemarin istri saya, waduh, begitu harmonis, begitu menyayangi saya, mempersiapkan segala sesuatu, saya dilayani, saya dihargai, saya dihormati. Bahkan tutur katanya begitu santun. Tetapi hari-hari ini istri saya mulai cerewet. Bahkan kata-kata yang keluar, kebun binatang dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini ada begitu banyak orang tua yang hari ini berkata kepada saya, Pak Misrai, anak saya dulu anak yang taat. Anak saya dulu anak yang soleh. Anak saya dulu adalah anak yang penurut. Tetapi akhir-akhir berubah. Bukan lagi menjadi anak yang penurut. Bukan lagi menjadi anak yang taat. Tetapi menjadi anak yang membangkang. Suka memberontak. Suka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang saya mau. Apa yang kami mau. Perubahan, Bapak Ibu. Inilah manusia. Teman kita, sahabat kita yang dulunya baik. Begitu luar biasa dengan kita, Bapak Ibu. Begitu baik dengan saya dan Bapak Ibu saudara, kasih keadaan yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Kita yang berharap kepada mereka, yang hari ini menjadi panutan bagi kita, kita mulai menjadi kecewa, Bapak Ibu. Kita mulai berpaling dari Tuhan. Kita mulai meninggalkan Tuhan. Ada banyak faktor yang terjadi, Bapak Ibu, membuat kita bisa berubah. Hari ini kita menjadi orang yang baik, besok kita menjadi orang yang jahat. Hari ini kita menjadi orang yang jahat, besok kita menjadi orang yang baik. Ini menjadi masalah, Bapak Ibu. Nah, sore hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kehidupan kita, hidup kita benar-benar, kita kembali memperbaharui itu. Komitmen kita di hadapan hadirat Tuhan. Karena kesadaran bahwa kita manusia suka berubah-ubah. Firman Tuhan mengajak kita supaya apa? Kita datang menghadap. Itu dengan apa? Tindakan yang nyata, tindakan. Jadi tulus dan ikhlas, Bapak Ibu. Tanpa ketulusan, Bapak Ibu, kita akan kecewa. Banyak orang hari ini, Bapak Ibu, menjadi kecewa. Banyak jemaat bukan dari kita ya, tempat gereja lain, Bapak Ibu. Hari ini sharing kepada saya, Pak Misrai, saya kecewa dengan pendeta. Saya kecewa dengan gembala sidang kami. Saya kecewa dengan diaken, saya kecewa dengan majelis. Bapak Ibu, saya dan istri kami melayani mereka. Bapak Ibu, saya berkata kepada mereka, mari perbaharui komitmen. Motivasi Bapak datang ke gereja A. Ke gereja untuk apa? Kalau sekedar datang hanya untuk orang mengerti dan memahami bahwa Bapak adalah orang Kristen, Ibu adalah orang Kristen, saudara adalah orang Kristen, saudara akan kecewa, lambat atau cepat. Saudara akan menjadi kecewa dan saudara punya kepahitan. Bukan hanya kepada gereja, tetapi terlebih kepada Tuhan. Karena itu motivasi saya dengan istri hari ini, kami nuntun suami istri, motivasi. Saya ajak berulang-ulang untuk ikut dalam ibadah online. Karena ibadah masalah mereka, tetapi kami membimbing mereka, mengarahkan mereka. Supaya apa? Ikhlas kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia. Jangan melihat figur. Jangan melihat tokoh. Sebab apa? Kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Kita akan mengalami yang namanya kemunduran dari Tuhan. Pasal yang ke-22, di sana firman Tuhan dengan jelas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat pasal 2 ayat yang ke-22. Saya ingin bacakan buat kita semua sehingga kita bisa melihat, Bapak Ibu. Karena begitu banyak orang hari ini, Bapak Ibu, bukan mengandalkan Tuhan, bukan mencari Tuhan. Motivasi mereka keliru. Mereka berharap kepada manusia, kepada manusia. Akhirnya mereka menjadi kecewa. Ya, di dalam Yesaya pasal 2 ayat yang ke-22. Di sana firman Tuhan dengan jelas berkata demikian. Jangan berharap pada manusia,
sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Jadi Bapak Ibu, kecenderungan kita berubah-ubah Bapak Ibu karena apa? Kita berharap kepada 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan. Bangsa Israel Bapak Ibu, ketika mereka berpaling dan meninggalkan Tuhan, di dalam 1 Tawarik pasal 5 ayat yang ke-25 sampai dengan 26. Saya mau bacakan lagi sekali lagi buat kita Bapak Ibu. Bangsa ini, tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka, dan bersinah dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Hala, Habor, Hara, dan sungai negeri Gosan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita berubah-ubah. Tantangan, masalah, pergumulan, persoalan boleh datang. Kita harus berani berkata kepada Tuhan, apapun yang terjadi, saya mau tetap mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi, keadaan apapun yang terjadi, saya mau tetap beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat yang 25 berkata, janganlah kiranya kau menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan mau supaya kita selalu senantiasa beribadah. Kenapa? Karena kita saling dikuatkan. Dengan kesaksian-kesaksian yang ada Bapak Ibu, itu kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini tujuan dari kita beribadah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memperbaharui komitmen kita. Kalau kita berubah-ubah Bapak Ibu, mengikuti mood kita, mengikuti perasaan kita, sehingga kita datang kepada Tuhan, kita harus bertobat. Kita harus mulai insaf, kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan, ini komitmen saya. Ini tekad saya. Saya mau mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, COVID mau pergi atau tidak pergi, saya tetap mau mengikut Tuhan. Tantangan apapun yang nanti terjadi ke depan, saya mau tetap pegang Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam kitab Lukas, setelah dia datang ke dalam dunia, masihkah dia mendapatkan orang beriman? Masihkah dia mendapatkan orang beriman di dalam dunia ini? Nah, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil hari ini. Kita dituntun oleh Tuhan. Supaya kita terus perbaharui komitmen kita. Kalau kita berubah-berubah tahun-tahun kemarin Bapak Ibu, mari tahun 2021 ini, apapun yang terjadi, saya dan istri kami mengambil komitmen apapun yang terjadi, kita tetap mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap online jalan terus. Ada pulsa atau tidak ada pulsa, tetap online harus tetap jalan. Kita harus komitmen. Dan Tuhan Bapak Ibu, di mana ada komitmen, tekad, ketulusan, keikhlasan yang kita lakukan Bapak Ibu, demi dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berutang. Tuhan untuk berutang. Dia akan menyediakan, dia akan mencukupkan segala yang menjadi kebutuhan kita. Jadi ini Bapak Ibu, pentingnya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memperbaharui komitmen kita di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita antara suami istri, anak, Tuhan tadi. Ayat yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, Tuhan. Yosua tahu bahwa tantangan ke depan gak mudah. Tantangan ke depan yang dialami, dihadapi oleh bangsa Israel gak mudah. Karena mereka masih terus dilatih, masih terus dibimbing yang akan mereka alami. Karena itu Yosua mempersiapkan mereka bahwa kemenangan sejati, keberhasilan sejati, kesuksesan sejati, itu hanya datang dari Tuhan satu-satunya, sang sumber pertolongan sejati. Bukan kepada kekuatan mereka, bukan kepada kemampuan mereka, bukan kepada ilah-ilah asing yang ada di sekeliling mereka, tetapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah membebaskan mereka, Tuhan yang sudah memerdekakan mereka, Tuhan yang sudah meluputkan mereka dari berbagai macam pergumulan dan permasalahan yang mereka alami. Tuhan yang sama, tidak berubah, setia kepada Tuhan. Ketika mereka tulus ikhlas setia kepada Tuhan, Tuhan yang sama juga akan tetap menuntun, membimbing, menolong, dan memberkati kehidupan mereka. Hal yang sama yang sore hari ini sekalian. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, tantangan ke depan. Semua orang pintar hari ini tidak bisa memprediksi. Semalam saya bersama rekan saya dan istri kami menghadiri
acara pernikahan, dan saya sharing dengan rekan dokter, dan dia menceritakan, saya coba untuk mengorek informasi rekan dokter tersebut. Saya bilang, dok, kira-kira musibah COVID-19 ini berakhirnya kapan? Berkata kepada saya, Pak Misra, tidak ada yang bisa prediksi sampai kapan, karena mutasinya begitu cepat yang hari ini. Nah, coba untuk mengarahkan bagaimana dengan antraks yang sudah terjadi, tetapi ada berbagai macam hal yang sudah terjadi yang dialami oleh bangsa kita. Kenapa virus ini kok ini? Dibilang antraks itu berbeda, antraks itu kuman. Tetapi kalau ini virus ini belum tahu sampai masa kapan itu akan berakhir. Itu cepat. Jadi ada ketidakpastian Bapak Ibu. Tetapi ada ketidakpastian. Sehingga banyak orang mulai menjadi takut, banyak orang mulai menjadi galau, banyak orang mulai menjadi pesimis dengan keadaan yang ada Bapak Ibu. Tetapi tidak kalian. Ketika kita tidak berubah setia kepada Tuhan, ketika kita tetap ikhlas melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, saya percaya bahwa berkat Tuhan, janji firman Tuhan yang hari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pentingnya kita memperbaharui komitmen. Dan yang terakhir Bapak Ibu, poin yang ketiga, mengapa kita harus memperbaharui komitmen kita? Bapak Ibu, karena manusia mudah menyalahkan. Ayat yang ke-28. Mengapa Bapak Ibu di sana Yosua membuat perjanjian? Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita harus melakukan yang namanya memperbaharui komitmen kita? Karena pada prinsipnya manusia mudah menyalahkan satu dengan yang lain. Kenapa Yosua ayat yang ke-25, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28, Yosua Bapak Ibu meminta bangsa ini untuk terus melakukan hal ini. Menyalahkan pemimpin, menyalahkan otoritas di atas, menyalahkan sesama, menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16, kalau saya tidak salah Bapak Ibu, di sana bagaimana ketika sudah dituntun, bangsa ini sudah dituntun keluar oleh Musa, oleh tangan Tuhan yang perkasa, oleh tangan Tuhan yang begitu kuat. Ketika mereka diperhadapkan dengan kelaparan, ketika mereka diperhadapkan dengan kehausan, ketika mereka diperhadapkan dengan kekeringan, mereka bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mengapa Musa engkau membawa kami hari ini untuk membuat kami mati di padang gurun ini? Kami masih lebih enak tinggal dan hidup di tanah Mesir, sekalipun kami diperbudak. Jadi kita lihat betapa luar biasa bangsa. Kami lebih senang mati di sana daripada kami harus mati di padang gurun ini. Jadi kita melihat sesuatu yang luar biasa, sehingga kita lihat generasi-generasi selanjutnya yang keluar dari Mesir, yang masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, hanya Kaleb dan Yosua. Kenapa? Karena mereka menyalahkan Musa. Di samping sudah menyalahkan Musa, mereka menyalahkan Tuhan. Di mana kemahakuasaan Tuhan? Mereka juga menyalahkan diri sendiri. Bahkan ada orang yang begitu serakah sampai akhirnya mana yang seharusnya dipungut hanya satu hari, mereka harus pungut berhari-hari sampai akhirnya harus busuk. Begitupun burung dan lain sebagainya ketika kita membaca di dalam kitab Keluaran. Bagaimana bangsa ini mudah menyalahkan. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini realita yang juga hari ini terjadi. Di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan umat Tuhan. Kita seringkali Bapak Ibu diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan kita. Seringkali Bapak Ibu sadar tidak sadar lewat sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita, suka atau tidak suka, seringkali kita juga terjebak di dalam yang namanya menyalahkan orang lain. Karena orang lain, kita menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa saya terlahir seperti ini? Mengapa saya ada dan saya harus mengalami penderitaan yang begitu luar biasa? Ini juga yang terjadi dengan kehidupan Ayub yang sudah kita baca. Bacaan Alkitab yang luar biasa. Dia mengalami yang namanya tekanan. Dia adalah seorang yang saleh. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia seorang yang luar biasa hidupnya. Tetapi diizinkan Tuhan untuk mengalami yang namanya penderitaan. Ada begitu banyak tekanan yang dia tidak dapat mengerti. Dia tidak dapat pahami dengan akal pikirannya. Dia akhirnya berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia menyalahkan Bapak Ibu.
Di mana keadilan Tuhan? Teman-temannya yang seharusnya datang memberikan motivasi, spirit bagi Ayub supaya berjuang menghadapi penderitaan yang dialami dan dihadapi, justru tidak didapatkan. Bahkan Ayub berkata, kamu penasihat-penasihat sialan. Harus berkata kepada mereka, karena mereka menjudgment Ayub. Ini karena dosamu, ini karena pemberontakanmu, ini karena kamu melakukan berbagai macam kefasikan dan kejahatan. Itu sebabnya ketika kamu insaf, sadar, bertobat, kamu akan dipulihkan oleh Tuhan. Ayub berani mencoba untuk mengcounter semua. Saya berani bertaruh di hadapan hadirat Tuhan. Saya orang yang tidak berdosa. Tuhanlah yang menjadi hakim, Tuhan yang tahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun demikian Bapak Ibu. Hari ini kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang tidak kalah sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada masa itu. Dan hadapi karena orang-orang yang luar biasa sudah ahli dalam berperang. Bagaimana bangsa ini yang mentalnya mental budak yang hanya suka membantu. Terus tiba-tiba diperhadapkan dengan memori orang Moab dan lain sebagainya. Mereka tidak memiliki kekuatan, mereka tidak punya keahlian di dalam berperang. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka melihat, menikmati kemenangan demi kemenangan, tetapi justru pada akhirnya Bapak Ibu mereka mudah menyalahkan. Ketika diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan-tantangan hidup. Tantangan tentang apa? Air, makan, minum, dan lain sebagainya. Ini kebutuhan-kebutuhan Bapak. Dengan adanya pandemi COVID, ada begitu banyak orang yang berkekurangan. Ada orang yang berkelimpahan, tidak bisa menikmati segala sesuatu yang hari ini berlimpah-limpah. Begitupun sebaliknya orang yang berkekurangan Bapak Ibu. Tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Ada begitu banyak pergumulan yang dialami. Ini gara-gara kamu sih. Gara-gara kamu. Jadi akhirnya apa? Mengkambing hitamkan Bapak Ibu orang lain. Ini menjadi masalah. Bahkan titik terakhirnya Bapak Ibu menyalahkan Tuhan. Berkata bahwa Tuhan tidak adil. Sore hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali diingatkan oleh Tuhan. Kita mau kembali memperbaharui komitmen kita. Kalau kita ingin melihat perkara-perkara besar, kita ingin melihat perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat di penghujung tahun di awal tahun 2021 dan menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Kita mau mengalami yang namanya mujizat demi mujizat. Mari Bapak Ibu, Tuhan. Dan jangan menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan istri kita, jangan menyalahkan suami kita, jangan menyalahkan anak kita. Jangan juga menyalahkan Tuhan, jangan juga menyalahkan teman kita, jangan juga menyalahkan pemerintah. Ada bentar Bapak Ibu yang hari ini begitu luar biasa di luar sana, pemerintah nggak becus dan lain sebagainya. Kita anak-anak Tuhan hadir di sana Bapak Ibu, tidak untuk menyalahkan siapapun. Kita mau melihat segala sesuatu ada di dalam master plan ilahi. Kita mau melihat bahwa segala sesuatu yang hari ini diizinkan Tuhan terjadi dalam bangsa kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, dalam segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada Tuhan kepada kita. Mari kita perbaharui. Kita mau bersama-sama katakan kepada Tuhan, Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupku, saya mau tetap berpaut kepada Tuhan. Dengan apa? Beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas di sana berkata bahwa ibadah yang disertai dengan ketekunan, keikhlasan, di sana setiap orang akan mendapatkan yang namanya upah. Ada upah yang tersedia bagi saya dan Bapak Ibu yang setia untuk mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sekali lagi, Yesus di sana mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Tadi istri berdoa, di tengah-tengah ketakutan kita, di tengah-tengah kekhawatiran kita, di kegalauan kita, hati kita tetap melekat dan percaya kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting. Kemanusiaan kita takut, itu manusiawi. Tetapi di tengah-tengah ketidakmengertian kita, di tengah-tengah ketakutan kita, tetap kita katakan, Tuhan kami mau percaya. Kami tidak mau berubah, kami tidak mau lupa Tuhan, kami mau tetap tidak mau menyalahkan siapa. Minta Tuhan, Tuhan ubah setiap masalah, ubah setiap pergumulan, ubah setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, untuk semakin mempermuliakan Tuhan. Dan Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.